Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di pagi ini kembali kita bisa duduk untuk berthalabul ilmi, dan kita masih meneruskan kajian kita, masih membahas kitab Arba'in Nawawi, dan kita masih masuk pada hadis ke-39. Baik, kita baca hadisnya. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allaha tajawaza li an ummati al-khata'u wan nisyan wa mastukrihu alaihi. Haditsun hasanun rawahu Ibnu Majah wal Baihaqi wa ghairuhuma. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah memberikan pengampunan kesalahan dari umatku akibat kekeliruan atau lupa serta keterpaksaan. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Al-Imam Al-Baihaqi, dan selain keduanya. Baik. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini adalah hadis yang menunjukkan kepada kita tentang si'atu rahmatillah, luasnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Lah, bentuk kasih sayang Allah adalah Allah tidak mencatat dosa pada siapapun yang melanggar dikarenakan al-khata' karena tidak sengaja, wan nisyan karena lupa, wa mastukrihu alaih atau karena dipaksa. Dan ini bentuk kasih sayang Allah Azza wa Jalla kepada kita. Ketika Nabi SAW mengatakan innallaha tajawazali an ummati, sesungguhnya Allah memberikan atau mengampuni kesalahan-kesalahan dari umatku. Kalimat umatku di sini maksudnya apa? Umat di sini karena umat itu kan ada dua. Ada yang disebut dengan ummatud dakwah, ada yang disebut dengan ummah al-ijabah. Kalau umat dakwah maksudnya berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang Yahudi ataupun Nasrani yang mendengarkan aku diutus kemudian tidak beriman kepada aku kecuali mereka termasuk orang-orang yang akan masuk jahannam. Hadis ini menunjukkan apa? Bahwa Yahudi dan Nasrani adalah ummatu dakwah, umat yang harus dakwahi. Tapi di sana ada umat al-ijabah, umat yang sudah menerima seruan Nabi. Kayak kita ini, itu disebut ummah ijabah namanya, karena kita sudah menerima seruan Nabi dan kita sudah masuk Islam. Lah, yang dimaksud hadis ini bukan semua umat, tetapi yang dimaksud umat di sinilah umat ijabah, bukan umat dakwah. Gak ada hubung kait dengan Yahudi, Nasrani,
ataupun di luar daripada Islam. Tidak ada kaitannya hadis ini dengan mereka. Hadis ini hanya berkaitan dengan umat yang sudah menerima seruan Islam. Ini maksud dari kalimat an ummati, dari umatku ini. Dan ketika Nabi SAW mengatakan sesungguhnya Allah membiarkan atau mengampuni kesalahan dari umatku, di sini ada dua keutamaan. Satu, keutamaan kepada Nabi sendiri. Yang kedua, keutamaan kepada umat Nabi SAW. Adapun keutamaan kepada Nabi, karena umat-umat para Nabi sebelum Nabi SAW tidak diberikan keutamaan ini. Jadi umat-umat sebelum Islam, baik umat Nasrani ataupun Yahudi sebelumnya, mereka tidak diberikan seperti yang Allah berikan kepada Nabi SAW kepada umatnya. Kemudian keutamaan yang kedua, keutamaan umatnya sendiri, di mana banyak keringanan-keringanan yang Allah berikan kepada umat Islam dibandingkan kepada umat sebelum Islam. Lah salah satunya adalah Allah ringankan dengan cara membiarkan atau mengampuni kesalahan dari umat Islam ini bila dilakukan karena tiga sebab. Apa itu? Yang pertama, al-khata'u. Al-khata'u, khata' itu artinya tidak sengaja, memaksudkan sesuatu tetapi terkena kepada yang tidak dimaksudkan. Itu namanya tidak sengaja. Ibu ini mau melempar mangga nih, itu tujuannya, memaksudkan sesuatu. Qasdus syai' namanya, memaksudkan sesuatu, melempar mangga. Tiba-tiba kemudian meleset, terkena kepala orang. Berarti kan ketika batu ini terkena kepala orang, ibu tidak sengaja. Lain kalau ibu memang arahkan ketepelnya ke kepala orang, itu lain ceritanya. Itu bukan sengaja, itu memang sengaja mau menepel kan. Ini memang nggak ada, karena pikirnya di kebun, nggak ada orang, kebun sendiri, mau manjat tak bisa, ya sudahlah pakai ketepel kan. Rupanya ada orang lewat. Biasa nggak ada orang lewat, kok ada orang lewat pula di situ. Terkenalah kepala orang lewat itu. Itu disebut tidak sengaja namanya. Itulah yang disebut al-khata'u. Yang kedua, wan nisyan. Nisyan itu lupa. Jadi mengingat sesuatu kemudian lupa. Awalnya ingat, tetapi kemudian datang lupanya. Itu disebut nisyan. Awalnya ingat, di tengah jalan lupa. Itu bahasa Arabnya disebut nisyan namanya. Kemudian yang ketiga, wa mastukrihu alaihi. Wa mastukrihu alaihi, dan sesuatu yang dipaksa, di mana seseorang itu diancam kalau tidak melakukan ini maka akan mendapatkan itu. Itu disebut ustukriha namanya. Melakukan sesuatu di atas ancaman. Lah tiga perkara ini kalau dilakukan dalam melakukan pelanggaran, maka pelanggaran tidak dianggap dosa. Kalau ibu melakukan pelanggaran dalam Islam ini, tetapi dilakukan karena tidak sengaja, atau karena lupa, atau karena di bawah ancaman, berarti tidak berdosa. Tidak berdosa. Tapi ulama membedakan soal pelanggaran ini. Yang dimaksud hadis ini hanya sekedar mengangkat dosa saja. Hanya sekedar mengangkat dosanya. Karena pelanggaran itu ada dua. Ada pelanggaran yang berkaitan dengan hak Allah. Ada pelanggaran yang berkaitan dengan hak hamba-hamba Allah.
Kalau berkaitan dengan hak Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya dan Allah Subhanahu wa taala tidak menyuruh untuk mengulanginya. Walaupun ada beberapa perkara nanti yang harus mengulangi, tapi secara umum kaidahnya seperti itu. Tapi kalau seandainya berkaitan dengan hak hamba, maka tidak cukup sampai Allah mencabut dosanya, tapi di sana ada perkara lain. Kalau seandainya berkaitan dengan hak hamba, maka ada perkara-perkara yang harus dilakukan, seperti namanya mengganti, atau kalau membunuh tanpa sengaja bayar diat. Tetapi dia tidak berdosa ketika membunuhnya itu, karena memang niatnya tadi ngetepel mangga kena kepala kan itu ya, nggak berdosa. Cuman karena dia sudah membunuh dan bunuhnya dikategorikan kepada bi ghairi amdin, bukan karena ada unsur kesengajaan, maka tidak ada kisos di sini. Yang ada bayar diat. Bayar diat itu maksudnya bayar 100 ekor unta. Karena tidak ada unsur kesengajaan. Tapi kalau sengaja, kisos, ya, dibunuh karena sengaja membunuh gitu ya. Taib. Adapun beberapa dalil yang disebutkan di dalam hadis adalah hadis dari Muawiyah Ibnu Al-Hakam As-Sulami. Muawiyah Ibnu Al-Hakam As-Sulami. Jadi suatu ketika kata Muawiyah, saya sholat bersama Nabi, kata Muawiyah. Tiba-tiba di samping saya ada orang bersin. Maka secara refleks aku katakan kepada orang yang bersin itu, yarhamukallah. Padahal lagi sholat tuh. Ya, jadi saya sholat di sini, di samping ini bersin. Pas bersin langsung saya katakan yarhamukallah, gitu ya. Lah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam akhirnya menunjukkan pandangannya kepada Muawiyah yang menjawab orang bersin itu, yarhamukallah, dengan pandangan seolah-olah tidak suka. Maksudnya suruh diam. Ini lagi sholat, ngapain jawab orang bersin gitu maksudnya. Diam sajalah kan itu. Akhirnya kemudian dia pun gak enak karena sahabat itu berusaha untuk mendiamkan diriku. Tetapi setelah selesai solat, maka Nabi SAW mendekati aku dan dia mengatakan, ma ra'aitu, kata Muawiyah, mu'alliman qablahu wala ba'dahu ahsana ta'liman minhu. Demi Allah aku tidak melihat seorang pengajar sebelumnya atau sesudahnya yang lebih baik cara pengajarannya daripada Nabi SAW. Fa wallahi, demi Allah, ma qaharani, dia tidak membentakku, wala darabani, dia tidak memukulku, wala syatamani, dia tidak mencelaku. Qala, bahkan dia mengatakan, inna hadhihi salata la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas. Sungguhnya salat itu tidak boleh tercampur dengan ucapan manusia. Innama huwa at-tasbihu wa takbiru wa qiraatul Quran. Salat itu hanya ada tasbih, takbir dan bacaan Quran. Syahidnya apa di sini? Apakah Nabi SAW menyuruh Muawiyah ibn Hakam al-Aslami mengulang solatnya? Tidak. Padahal dia jelas-jelas ngomong ketika solat kan, yarhamukallah. Kalau melihat konteks hadis Rasul, solat itu hanya tasbih, takbir dan baca Quran, berarti kalau dalam solat kita memasukkan ucapan manusia, batal solatnya. Batal solatnya. Tapi karena Muawiyah ini tidak sengaja, karena ketidaktahuannya, dia kan nggak tahu kan itu. Ada orang bersin, refleks yarhamukallah gitu. Kalau dia tahu kan batal solatnya. Tapi karena dia refleks, tidak tahu hukumnya, dia mengucapkan yarhamukallah, Nabi SAW tidak menyuruh mengulang solatnya, sah solatnya dan tidak berdosa. Karena Muawiyah melakukannya bukan karena ada unsur kesengajaan. Tidak.
Dia tidak sengaja melakukan itu karena dia tidak tahu hukumnya. Ya, jadi ini menunjukkan bahwa orang yang melakukan sesuatu tanpa ada unsur kesengajaan tidak dicatat dosa kalau berkaitan dengan hak Allah. Tapi kalau berkaitan dengan hak hamba, umpamanya ibu nggak sengaja pulang dari sini, ibu datang pakai sendal japit, swallow, ya kan? Pulang pula sandal karfil, ya. Sampai rumah, lah kok sandalnya beda? Iya nggak sengaja. Ya sudah, nggak usah dibalikin. Enak kali, nggak boleh dibalikin. Ini hak orang, ya kan? Kalau hak orang dibalikin, apalagi ada tulisannya Ummu Nisa di situ. Wah, udah jelas ada orang punya orang gitu kan. Jangan kemudian diambil. Itu kalau berkaitan dengan hak hamba dibalikin. Ya. Tapi kalau berkaitan dengan hak Allah ya sudah selesai gitu maksudnya. Harus dibedakan. Ya, jadi unsur ketidaksengajaannya itu kepada siapa? Kalau hak Allah selesai. Tidak perlu diulang. Gitu maksudnya ya. Kayak tadi sholat, kemudian ngomong seperti Muawiyah bin Hakam As-Sulami ini, ya tidak diulang. Tapi kalau hak hamba gitu ya, ambil sandal tadi pulang ya dibalikin, gitu maksudnya. Nah, itu perbedaan antara hak Allah dengan hak hambanya. Ya. Taib masyarul muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Ini tiga perkara ini adalah contoh tentang rahmat atau luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah hadis juga selain daripada menunjukkan luasnya rahmat Allah kepada hamba-hambanya, yang kedua juga anna jami'al muharramat fil ibadat ghairal ibadati idza fa'alaha al-insan jahilan aw nasiyan aw mukrahan fala syai'a alaihi fi ma yata'allaq bi haqqillah. Amma haqqul adami fala yu'fa anhu min haitsu ad-dhaman wa in kana yu'fa anhu min haitsul itsmu. Maka di sini kata ulama, semua hal-hal yang diharamkan dalam perkara ibadah dan juga selain ibadah, apabila dilakukan oleh manusia secara jahil karena kejahilannya dia tidak tahu, atau lupa ataupun karena dipaksa, maka tidak ada dosa baginya. Tetapi kalau berkaitan dengan hak adami, maka tidak dimaafkan soal ganti rugi. Yang dimaafkan itu hanya dosanya saja. Ganti ruginya tetap, tetapi dosanya dimaafkan. Umpamanya ibu ngelempar apa gitu ya, ada ayam di sini di depan rumah tuh, dilempar ayam tuh, rupanya terlalu kencang lah ayamnya pergi, orang pula lewat di situ, kenalah spion motornya pecah kan, itu kan ibu nggak sengaja mau melempar ayam kena spion kan gitu ya. Maka di sini dikatakan fala yu'fa anhu min haitsul dhaman, tidak dimaafkan soal ganti rugi, tetap ganti rugi, gitu maksudnya. Wa in kana yu'fa anhu min haitsul ismi, tetapi kalau soal dosa tidak berdosa karena tidak sengaja. Lain kalau ibu memang sengaja nunggu di depan pintu, nunggu motor itu lewat kan itu, sengaja mau mecahin spion kan itu ya. Nah, itu lain lagi. Jadi itulah perbedaannya hak Allah dengan hak hamba. Kemudian juga faedah yang ketiga, wa fi'luhu sallallahu alaihi wasallam tasri'un li ummati wa yadullu aidan ala anna ad-din yusrun. Di sini ada kalimat wa yadullu aidan ala anna ad-dina yusrun, bahwa asal agama ini banyak kemudahan. Dengan diangkatnya dosa kepada orang yang tidak sengaja, orang lupa ataupun orang yang di atas keterpaksaan itu, maka menunjukkan bahwa agama ini ada kemudahan. Innad dina indallahi yusrun, agama ini mudah. Tetapi khusus yang ketiga, wa mastukrihu alaihi, sesuatu yang di di bawah ancaman orang, di bawah ancaman orang, ini yang bukan kaitan dengan hak adami sekali lagi ya. Tetapi ini kan yang berkaitan dengan hak Allah saja. Seperti umpamanya ibu diancam suruh minum khamar,
Kalau enggak gitu ya, maka akan disakiti. Maka terpaksa ibu minum khamar. Dosa tidak, karena ibu di bawah ancaman. Beda pula kalau seandainya ibu diancam disuruh membunuh orang. Bunuh atau kamu kubunuh, itu beda. Bunuh dia, umpamanya ibu dikasih pisau, tusuk dia. Atau kalau tidak, ibu yang saya tusuk. Ya. Pukul dia. Kalau tidak mau pukul, saya yang pukul ibu. Itu namanya di bawah ancaman. Maka yang seperti ini tidak boleh dilakukan. Tidak boleh dilakukan. Dan kalau masih nekat juga nusuk orang gitu ya, maka ibu berdosa. Nggak boleh ya. Bunuh dia. Kalau tidak saya bunuh. Ibu berdasarkan hadis ini, ya sudah saya bunuh sajalah. Kan dimaafkan? Tidak dimaafkan. Kalau menghilangkan nyawa itu tidak dimaafkan. Kenapa? Kok ibu boleh menghilangkan nyawa orang sementara nyawa ibu tak mau hilang, kan gitu namanya ya. Enak saja namanya. Nah, kalau yang seperti ini tidak boleh dilakukan. Sebab kalau dilakukan tetap berdosa dan ibu dikategorikan membunuh. Nah, ini bukan di atas ancaman, ini sudah masuk kriminal namanya ya. Yang dimaksud wa mastukrihu alaihi ini seperti dalam kisah Ammar bin Yasir. Dalam kisah Ammar bin Yasir, jadi suatu ketika Ammar ini dan keluarganya, Sumayyah ibundanya dan juga Yasir, itu kan diikat oleh Abu Jahal di sebuah pohon, kemudian dipaksa murtad. Tetapi Sumayyah tidak mau murtad. Akhirnya Abu Jahal mengambil tombaknya, kemudian ditusuk kemaluannya sampai ke perutnya. Meninggallah ibunda Ammar ini. Setelah itu Abu Jahal melirik Yasir suaminya, suruh murtad, tak mau juga, ditombak juga perutnya, mati juga. Kecuali Ammar anaknya ini ya. Ammar ini kan masih kecil, disuruh murtad sama Abu Jahal dengan cara memuja-muja sesembahannya, memuja Lata, Uzza, Manat dan Khubal. Kalau tidak dibunuh seperti kedua orang tuanya. Akhirnya Ammar ibn Yasir tidak tahan, tidak sekuat ibundanya, tidak sekuat ayahandanya. Akhirnya terpaksa mengucapkan keinginan Abu Jahal. Dia pun memuji-muji Tuhan orang-orang musyrik itu. Akhirnya sampailah berita ini kepada para sahabat dan mengatakan, lihat, Ammar sudah menghilangkan semua pahalanya karena telah kufur, mengucapkan kalimat kufur. Tapi perkara ini sampai kepada Rasul. Kemudian turun ayat, illa, kecuali man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, kecuali orang-orang yang mendapatkan tekanan, ancaman, tapi dalam hatinya penuh dengan keimanan, maka ucapan kufur sekufur apapun tidak berdosa. Ya. Turun ayat ini. Jadi Ammar ibn Yasir tidak dikategorikan keluar dari Islam, tidak juga dikategorikan berdosa, padahal dia jelas-jelas mengucapkan kalimat kufur. Kenapa? Karena di bawah ancaman. Kalau tidak dibunuh, terpaksalah Ammar akhirnya mengucapkan kalimat kufur. Karena turun ayat, kecuali orang-orang yang dipaksa tapi hatinya masih dipenuhi dengan keimanan, maka tidak dianggap kufur. Nah, kalau yang seperti ini di bawah ancaman, inilah kaedahnya di sini, tidak berdosa. Tapi kalau disuruh membunuh, ini kan hanya suruh mengucap, tidak ada kaitan dengan nyawa orang, tidak ada kaitan dengan menyakiti orang, kan hanya mengucapkan saja bahwa Lata, Uzza, Manat itu berhala begini-begini, itu saja. Nah, kalau yang seperti ini dimaafkan dan tidak dikeluarkan dari Islam. Yang tidak boleh itu kalau dibawa ancaman dalam rangka menyakiti atau membunuh. Nah, itu tidak boleh. Sakiti kalau tidak saya sakiti, pukul kalau tidak saya pukul, bunuh kalau tidak saya bunuh. Nah, ini tak boleh. Tak boleh dilakukan. Kalau dilakukan tetap berdosa. Tidak masuk dalam hadis ini. Dan kalau sampai membunuh, kisos, karena Anda membunuh. Nah, jadi ini harus dibedakan tentang hadis Nabi SAW, innallaha tajawazali an ummati al khata'u wan nisyanu wa mastukrihu alaihi.
Taib, kita masuk ke dalam contoh-contoh dari hadis ini. Seperti apa contoh-contoh yang disebutkan para ulama? Contoh yang pertama, rajulun yusalli fasta'dzana alaihi rajulun ay qara al-bab faqala tafaddal nasiya annahu fi salati fala tabtul salatuhu li'annahu nasin walam yata'ammad al-ithmu. Contoh nih, di sini dicontohkan. Seorang laki-laki sedang sholat, ibu sajalah, ibu sedang sholat duhur, asar di rumah gitu ya. Datang pula tamu, ngetuk pintu, assalamualaikum. Ibu ini lagi sholat, refleks, waalaikumsalam, silakan masuk. Lagi sholat tuh, ya. Tetapi ucapan itu keluar begitu saja. Terkaget ibu gitu, kok saya ngomong jadinya, nah, gitu ya. Maksudnya mengeluarkan kata-kata silakan masuk itu sementara ibu sedang sholat, itu karena ibu lupa kalau ibu sedang sholat. Kalau diucapkan ibu sedang lupa, ibu sedang sholat, itu tidak ada masalah, tidak membatalkan sholatnya. Lain kalau memang ibu sudah tahu dan ibu bukan lupa, kemudian menjawab salam dan mengatakan silakan masuk, batal sholatnya, batal sholatnya, ya, harus diulang. Ini contoh seseorang lupa gitu ya. Atau umpamanya contoh yang lain, rajulun ukriha ala an ya'kula fi nahari Ramadan fa akala fala yufsidu saumahu li'annahu mukrah. Umpamanya ibu diancam orang, ibu lagi puasa nih, minum, kalau tidak saya pukul, kalau tidak saya bunuh, kalau tidak saya sakiti. Karena ibu ketakutan, akhirnya minum. Apakah batal puasanya? Ulama mengatakan tidak batal puasa, kecuali ibu, ini kesempatan ya, lain itu yang menikmati namanya ya. Tapi ibu tidak mau, selagi puasa kau suruh minum, nggak mau. Tapi karena saking ketakutannya, mau dipukul, mau dibunuh, mau diapa, terpaksalah minum. Maka minumnya orang yang berpuasa di bawah tekanan ancaman tidak membatalkan ibadah, puasanya sah, lanjutkan saja ya. Ini contoh juga. Atau contoh yang lain, Shaimun akala yadhunnu syamsa gharabat thumma tabayyana annaha lam taghrub. Namanya ibu malam-malam sudah niat ingin puasa nih, siang-siang udah niat nantilah jam 4 bangun sahur. Tahu-tahu ibu bangun karena cuacanya mendung, ya kan, listrik pula mati. Langsunglah ibu masak, ya, sudah masak, sudah makan, rupanya jam 7. Nah itu kan, pas tengok gorden, tengok jam, oh jam 7 ini. Nah, apakah puasanya batal atau tidak? Kata para ulama, tidak membatalkan puasa, karena tidak tahu ya. Lain kalau sudah tahu jam 7 sengaja masak, itu lain lagi, itu memang nggak niat puasa gitu ya. Ini kan tertidur, tidak sempat sahur kan, subuh aja bablas kan. Berarti yang seperti ini tidak dihukumi batal puasanya, lanjutkan. Itu contoh juga. Kemudian contoh yang lainnya, rajulun jama'a zaujatahu fi nahari Ramadan wa huwa ya'lam anna al-jima' haram lakin la ya'lam anna fihi kafarah. Fa hadha tulzimuhu kafarah li'anna hadha ar-rajul ghairu ma'dzur haitsu intahaka hurmata Ramadan wa huwa ya'lam anna dzalika haramun fatulzimhul kafarah. Wa lihada alzama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-mujami fi nahari Ramadan bil kafarati ma annahu la ya'lam wa qissatu hadzal rajul kama fil hadis. Taib. Seorang laki-laki menggauli istrinya di siang hari Ramadan dan dia tahu bahwa berhubungan di bulan Ramadan itu tak boleh. Masalahnya dia tidak tahu kalau orang yang berhubungan di bulan Ramadan itu ada kafarahnya. Dia tidak tahu ada kafarahnya.
Cuman dia tahu tidak boleh berhubungan di siang hari Ramadan itu. Apakah orang seperti ini tetap bayar kafarah? Kan dia kan tidak tahu. Ya, tidak tahu, boleh jadi mungkin dia mu'alaf baru masuk Islam. Dia hanya dikasih tahu tidak boleh berhubungan di bulan Ramadan sama istri. Ya. Tiba-tiba karena tidak tahan berhubungan, kemudian dikasih tahu, kamu kan sudah berhubungan nih, maka kamu bayar kafarah, memerdekakan budak, ataupun berpuasa 2 bulan berturut-turut, ataupun memberi makan 60 fakir miskin. Orang ini ngelak, aku tidak tahu kalau ada kafarahnya. Ya. Apakah orang yang melakukan hubungan intim di bulan Ramadan suami istri, dia tahu itu haram tapi tidak tahu kalau ada kafarahnya, bayar kafarah? Itu pertanyaannya. Maka ulama mengatakan tetap bayar kafarah walaupun dia tidak tahu. Ya, tetap bayar kafarah dalam masalah ini. Karena ada di zaman Nabi SAW juga yang kasusnya sama seperti ini. Ada seorang laki-laki datang kepada Rasul dan mengatakan, halaktu ya Rasul, celaka aku wahai Rasul. Kenapa? Kata Rasulullah, baru saja aku waqa'tu ala imraati, baru saja aku tadi berhubungan dengan istriku, katanya. Maka Rasul mengatakan, kalau gitu kau harus memerdekakan budak. Aku tidak punya uang. Kalau gitu kamu harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Rasul sebulan aja nggak tahan, 2 bulan pula. Oh, kalau gitu kamu harus memberi makan 60 fakir miskin. Dari mana saya dapat duit? Saya tidak ada duit untuk membeli makan untuk fakir miskin. Saya ini orang miskin. Maka Rasul memberikan 1 kresek kurma dan mengatakan, kalau begitu ini saya sedekahkan kepadamu, bagi-bagi kepada orang miskin di kaummu. Kemudian dia berangkat ke kaumnya, kemudian balik lagi, masih juga bawa kresek penuh dengan kurma itu. Kata Rasul, kenapa dibalikkan? Kata orang ini, demi Allah di antara 2 lembah itu tidak ada orang miskin kecuali aku, katanya. Akhirnya kata Rasul, ya sudah, ambil pulang. Itulah orang paling enak, orang miskin ngelanggar dapat kurma tuh. Ini orang ini kan tidak tahu, tapi tetap Rasul nyuruh bayar kafarah kan. Jadi ada hal-hal yang tidak lepas daripada kafarah. Ini juga salah satu contohnya. Kemudian contoh yang lain, rajulun zana wa huwa ya'lam anna zina haramun lakin la yadri anna zani al-musan alaihi ar-rajmu. Wa qala innahu law alima anna alaihi rajmu ma zana fa innahu yurjam. Taib. Seorang laki-laki berzina dan dia tahu bahwa zina itu haram, tapi dia tidak tahu bahwa zina orang yang sudah menikah itu dirajam. Wa qala innahu, dan dia mengatakan, kalau seandainya berzina orang yang sudah menikah itu ada rajam, tentu saya tidak akan berzina. Karena aku tidak tahu tidak ada rajam, maka aku berzina. Maka para ulama ketika menghukumi apakah orang ini rajam atau tidak, bisa dipahami pertanyaannya. Jadi ada orang berzina dan dia sudah menikah, tapi dia tidak tahu bahwa hukuman berzina bagi orang yang menikah itu hukumannya rajam. Dia kira kalau hanya berzina, ya seperti anak muda berzina yang belum menikah, ya paling dicambuk gitu ya 100 kali atau diasingkan setahun. Dia tidak tahu hukumnya ada rajam, sehingga dia mengatakan, kalau kau berzina berarti engkau harus dihukum rajam. Dia mengatakan, aku tidak tahu hukumannya kok. Aku tidak tahu bahwa hukum berzina itu ada rajam. Coba kalau aku tahu, aku tidak akan berzina. Tapi sudah berzina dia, orang ini, bagaimana hukumnya? Maka ulama mengatakan, idzan al-jahlu bima yatarattab 'alal fi'li laisa bi'udhrin. Innamal udhru idza jahila al-hukmu. Di sini tidak ada alasan untuk tidak dirajam, tetap dirajam. Kenapa? Karena dia sudah tahu bahwa hukum zina itu haram. Kenapa dilakukannya? Soal kemudian dibalik itu ada rajam atau tidak rajam, tidak ada urusan. Tapi kamu sudah tahu bahwa hukum zina itu haram, masih juga dilakukan, terpaksa dirajam. Ya, enggak gugur rajamnya. Nah, ini kenapa demikian? Karena hadis ini berkaitan bukan dengan masalah kafarah, tapi berkaitan dengan masalah hukum. Orang yang tahu hukumnya haram kemudian dilanggar, maka tidak ada keringanan bagi dia. Ya.
bagi hukum-hukum yang terlahir daripada hukum-hukum itu. Kemudian contoh yang lain, idza taraka wajiban fala budda min di sini gimana? Jaa rajulun qawiyyun atau jaa rajulun qawiyyun syadidun wa akhadha syahsan balighan aqilan wa amsaka bihi wa dara bihi insanan hatta mata al-madrub fa innahu la yadman li annahu laysa lahu tasarrufun fa hadha kal alati fa dhamanu ala alladhi amsakahu wa daraba bihi maqtul. Taib, seorang laki-laki yang kuat, yang kekar gitu ya, tiba-tiba kemudian mungkin atau ibulah di jalan ini, di jalan kawan ibu itu di tengah jalan ada motor, maksud ibu itu dorong dia supaya jangan ketabrak motor, itu maksudnya ya. Mungkin saya kasih contoh yang semisal dengan ini biar mudah. Masalahnya karena ibu kuat fisiknya, dorongnya itu terlalu kencang, tidak ketabrak motor, kepala dia pula kejeduk tembok gitu kan, mati. Nah, sebenarnya kan kalau ketabrak motor mati juga gitu ya. Nah, ibu tuh maunya menyelamatkan dia, main dorong, kejeduk kepalanya, pecah, mati juga gitu. Nggak kena motor, kena dorong ibu. Tapi maksud ibu kan dorong itu menyelamatkan dia dari motor, maksudnya bukan membunuh dia gitu ya. Maka apakah kemudian karena ibu sudah mendorong dia, mungkin bahasa di sini ya, apakah kemudian ibu sudah mendorong dia, kemudian ibu juga berdosa karena membunuh orang? Ini kan orangnya mati ya, karena ibu dorong, maka tidak berdosa karena ibu kan niatnya bukan membunuh, justru menyelamatkan ya, tidak berdosa. Nah, tetapi ini kan maksud kepada apa? Kepada pembunuhan tanpa sengaja ya, masuk kepada pembunuhan tanpa sengaja. Berarti kalau keluarga korban menuntut ya bayar dia ya, kalau menuntut kan ya, kalau diikhlaskan alhamdulillah lah kan, wallahu a'lam ya. Nah, ini juga diantara contoh-contoh yang disebutkan oleh para ulama. Atau man nasiya an yusalli al-maghrib summa tadzakkar ba'dal isya wajaba alaihi al-qadha. Orang yang lupa salat maghrib baru teringat ketika isya ya harus diqadha. Bukan udahlah kan udah lupa, udahlah enggak usah qadha, enggak bisa. Ya, kalau perkara ini harus diqadha gitu ya. Cuman lupa dia tidak berdosa. Karena lupa namanya Allah mengampuni orang yang tidak ada unsur kesengajaan, lupa, dan orang-orang yang di bawah ancaman. Inilah diantara faedah dari hadis ke-39. Kita tanya jawab saja lebih ya. Kalau banyak ngomong haus juga saya nanti. Ya, coba tanya jawab saja. Kalau misalnya sholat rawih makmum imam yang tidak sah gitu, apakah berdosa? Iya. Ya, alhamdulillah. Pembahasan tentang bermakmum kepada ahli bid'ah itu sudah pernah saya bahas. Lihat bid'ahnya.
Bid'ah itu ada dua macam, bisa sampai taraf kufur, bisa tidak kufur. Kalau sampai kufur, ya tidak boleh sholat di belakang orang kafir, ya. Tapi kalau bid'ahnya tidak sampai kepada kekufuran, boleh kita sholat di belakangnya. Lah bid'ah yang tidak saraf ke taraf kekufuran ada dua macam juga. Ada pelakunya itu sebagai penyeru dan ada pelakunya sebagai pengkonsumsi. Beda yang menyeru dengan yang mengkonsumsi. Kalau yang melaksanakan bid'ah itu hanya dikonsumsi sendiri saja, dia nggak ngajak-ngajak orang, maka sholat di belakangnya tidak ada masalah. Jadi satu, bid'ahnya tidak sampai taraf kufur. Yang kedua, tidak ngajak orang, maka sholat di belakangnya tidak ada masalah. Yang kedua, bid'ahnya tidak sampai kufur tapi dia ngajak-ngajak orang, maka sholat di belakangnya makruh. Sholat di belakangnya makruh, tapi sah sholatnya. Sah sholatnya. Karena para sahabat juga banyak orang yang sholat di belakang Hajjaj, orang zalim. Ya, di belakang Marwan, Khalifah Marwan yang melakukan bid'ah, mendahulukan khutbah daripada sholat. Ada sahabat sholat di belakangnya, Anas bin Malik. Jadi sah sholat di belakang orang seperti itu. Tetapi masalahnya, kalau bicaranya konteks tarawih ini, kalau sampai kemudian imamnya, walaupun tidak mesti imamnya di luar sunnah, orang sunnah pun kalau kemudian seperti yang viral 10 menit 23 rakaat, atau yang lebih pendek lagi 7 menit 23 rakaat, ini nggak beres. Nggak boleh bermakmum kepada imam yang secepat kilat itu. Gimana caranya dia coba? Baca Fatihah itu kan disunahkan untuk dipotong-potong kan? Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Karena setiap ayat dalam surah Fatihah itu ada jawabannya. Kemudian dia main terabas-terabas saja kan, tanpa mengindahkan makharijul huruf, tanpa mengindahkan tajwid, tanpa mengindahkan macam-macam. Kemudian tidak tumaknina, sementara sholat itu tumaknina, ya tidak perlu sholat di belakang dia lah, keluar aja lah. Bagus sholat sendirian, tumaknina khusyuk lagi, daripada sholat yang 7 menit kemudian ibu pulang dari situ sakit badan semua, ya kan, retak semua punggungnya itu. Maka kalau yang dimaksud seperti itu, ya nggak usah sholat di belakangnya, mufaraqah saja. Wallahu a'lam. Kalau kita berpikir, kalau kita berpikir tahu-tahu bisa itu gimana diutamakan nggak? Terus yang istilahnya kan lagi pikir nggak, istilahnya nggak tahu kita akan apa enggak, malam ini udah berjumpa sama Tuhan, itu gimana? Dan kita maksudnya belajar tentang nggak? Ibu malamnya hubungan sama suami. Maksudnya haidnya kapan? Sahur. Subuh udah subuh keluar haid. Setelah subuh. Haidnya setelah subuh. Awalnya puasa, niat puasa. Iya. Kalau dilalaikan, kalau ibu melalaikan, tahu nih, kan wanita kan tahu. Biasanya kebiasaan haid kan wanita tahu. Ini kayaknya udah tanggal-tanggal tua nih, mau datang nih. Ya antara 1-2 hari gitu ya.
Kalau ibu sudah tahu nih kebiasaan haid itu tanggalnya, imam mundur imam maju, tapi nggak jauh-jauh lah, maka para ulama mengatakan jangan sekali-kali melambat-lambatkan sholat. Kalau sudah tahu kebiasaan ibu ini 1-2 hari ini mau haid nih, jangan suka melambat-lambatkan sholat. Sholat tepat waktu. Dikhawatirkan tadi kasusnya, ya dia sudah tahu mau dekat-dekat haid masih juga belagu-belagu kan, lagunya nanti-nanti. Ya ini sudah jam 12 nih, nanti masih ada jam 2 katanya. Ini jam 2 nih, nanti 2:30 masih duhur masih panjang katanya. Tahu-tahu haid, itu berdosa tuh. Ya, dia harus mengqadha nih kalau sudah bersih. Ya, maka kalau kasusnya seperti ini, kurang lebih seperti ini, maka diqadha. Kalau dia memang sudah tahu ini waktunya haid kok malah kemudian melambat-lambatkan sholat, ya. Maka kalau kasusnya yang tadi tadi malamnya berhubungan, kemudian subuh ibu langsung mandi gitu ya, sholat gitu. Nah, begitu caranya. Tapi kalau sudah datang waktu subuh, tahu ini mau dekat-dekat, malah nanti kan subuh masih jam 6 juga masih bisa, tahu-tahu jam 6 pula haidnya pas mau sholat, berdosa ibu, harus diqadha tuh. Makanya kenapa Nabi SAW mengatakan idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa ata'at ba'laha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabits thamaniyati syi'ti. Kata Nabi SAW, apabila seorang wanita itu menjaga sholat 5 waktunya dan menjaga puasa Ramadannya, bukankah laki-laki pun harus menjaga? Kenapa khitabnya perempuan di sini? Karena laki-laki itu tidak ada masa-masa haid, makanya difokuskan kepada perempuan menjaga sholat dan puasa. Ya, seperti puasa Ramadan. Seorang wanita itu pasti dalam Ramadan tidak mungkin full 30 hari. Pasti ada utangnya. Ya, kalau yang normal pasti ada utangnya tuh. Nah, terkadang nih ketika sampai di bulan Syawal bayar utang malas. Udah dekat-dekat Sya'ban tahun depan, baru semangat tuh mau bayar. Masalahnya kadang-kadang 1 minggu sebelum Ramadan baru mau bayar utang. Baru 2 hari bayar utang datang haid pula kan itu ya. Nah, berarti nggak cukup tuh. Nah, itu berdosa tuh. Makanya kenapa wanita itu harus memperhatikan puasa Ramadannya. Kalau sudah tahu punya utang bayar gitu maksudnya. Sama juga dengan sholat. Udah tahu kebiasaannya haid, malah diulur-ulur pula sholatnya. Nah, berarti itu berdosa, harus diqadha sholatnya. Ya. Wallahu a'lam. Kita menggunakan 29 hari itu apa? Kalau kita minta bantuan sama suami atau orang lain untuk bayar utang puasa, gimana nah kita hamil, kita udah bayar kuliah atau Ustaz yang uang itu harus bayar utang puasa. Itu gimana kalau kita mau minta bantuan, sebenarnya kita 10 hari nanti anaknya atau suaminya itu bantu, boleh nggak Ustaz bayar puasa yang lagi hamil? Masih gak paham pertanyaannya. Minta bantuan suami atau anak mengkodokkan puasanya. Oh, enggak bisa. Enak kali. Boleh itu. Kecuali kalau suruh bayar utang ya nggak apa-apa. Kalau bayar puasa nggak boleh. Ya. Itu nggak bisa. Kalau itu boleh nanti sholat bisa dibayarkan ke orang. Bang lagi malas saya bang. Sholat maghrib 2 kali ya, jadi gitu kan masalah jadi nggak bisa. Ya. Diberikan juga apabila ini Ustaz habis sholat subuh terus menunggu waktu subuh sambil berzikir lalu membaca Al-Quran, tertidur Ustaz sampai tersentak, apakah itu masih boleh syukur? Tidur yang membatalkan wudhu itu tidur yang memang tanpa sadar. Dia nggak sadar sama sekali. Itu batal wudhu. Tapi kalau tidur, bahasa saya sleep chicken gitu ya. Apa ya? Tidur ayam ya kan. Dia masih dengar.
di sekitarnya itu masih dengar. Jadi kalau ini paham lah, dia ngantuk aja, tapi dia dengar orang-orang ngomong apa di luar, karena yang ngantuk-ngantuk aja kan. Itu enggak. Jadi kalau dia masih mudah disadarkan, gitu ya, itu enggak. Tapi kalau sampai lama gitu baru itu udah nyenyak namanya ya. Jadi yang membatalkan itu kalau nyenyak. Tapi kalau tidak nyenyak tidak batal. Walau ya jelas. Kalau syuruk itu kan waktu syuruk itu waktu terbit matahari. Kecuali kalau umpamanya bangun duhur lah, itu bukan syuruk lagi itu. Ya. Tidur dari pagi sampai duhur. Maksud syuruk itu kan terbit matahari. Terbit matahari itulah waktu syuruk. Kalau sudah naik ke atas sudah nggak syuruk lagi. Syuruk itu kan ketika terbit itu disebut syuruk. Nanti kalau naik jadi duha nantinya. Ya, menurut syuruk itu kan dikerjakan apabila dari sebelum itu kita tidak berpindah dari tempat Ya, hadisnya seperti itu. Tidak beranjak dari tempat sholat. Umpamanya ibu di rumah memang disediakan musola, ya baik bentuknya sajadah aja di situ kan gitu ya, tidak harus mesti satu ruangan, mungkin ya digelar sejadah dan duduk di atas sajadah itu aja lah, nggak kemana-mana, ya di situ sambil baca Quran sambil zikir. Kalaupun sekali-kali ingin kencing atau ingin buang hajat, ya nanti wudhu balik lagi ke situ kan, ya itu tidak ada masalah, nanti sholat di situ. Karena memang satu paket seperti itu hadisnya. Dan pahalanya seperti haji dan umroh secara sempurna. Ya, nanti tidur tadi baik terlelap ataupun tidak terlelap itu tidak membatalkan. Tidak. Karena tidur itu bukan kehendak kita. Kecuali kalau memang sengaja ingin tidur. Nah, itu lain ceritanya. Ini kan sudah berusaha zikir lep. Mungkin malamnya nggak tidur. Ya itu kan di luar kemampuan kita. Maka itu tidak ada masalah ketika terbangun, ya suruk saja. Tapi kalau ibu tidak melakukan umpamanya sholat subuh, terus ke dapur masak, nggak ada aktivitas ibadah, cuman masak aja. Habis suruk ibu sholat, itu tidak masuk sholat suruk, namanya sholat duha yang diawalkan. Itu bedanya, ya. Kalau ibu tidak ada aktivitas ibadah langsung ketika suruk sholat, itu namanya sholat duha, tapi diawalkan. Tapi kalau ada aktivitas ibadah, habis subuh baca Quran, zikir sampai terbit matahari, kemudian 2 rakaat, itulah disebut syuruk namanya. Bisa dibedakan ya antara syuruk dengan duha yang diawalkan. Karena ada istilah-istilah itu yang berbeda. Contoh umpamanya taraweh, tahajud, qiyamul lail. Itu beda tuh. Ya, 3 kata ini beda nih definisinya. Tahajud, taraweh, qiyamul lail. Kalau qiyamul lail ini umum. Namanya qiyamul lail itu tidak mesti sholat. Ibu tengah malam baca Quran disebut qiyamul lail. Istighfar tengah malam disebut qiyamul lail. Pokoknya ibadah saja tidak mesti sholat disebut qiyamul lail kalau dilakukan di malam hari. Dia umum kalau qiyamul lail itu. Ya. Kalau taraweh itu identik dengan Ramadan, kayak malam gitu kan taraweh. Maka disebut tarawih itu karena sholat ada istirahatnya. Makanya kalau umpamanya 23 rakaat 7 menit, kapan istirahatnya? Tarawih itu diambil dari istirahat katanya. Karena di zaman dulu, di zaman Nabi, sholat tarawih itu kan panjang sehingga perlu istirahat. Maka setiap 2 rakaat salam istirahat, nanti berdiri lagi, nanti istirahat lagi. Itu maka disebut tarawih karena ada istirahatnya. Adapun tahajud ini biasanya dilakukan setelah tidur. Ibu isya tidur jam 12 bangun, sholat malam, itu disebut tahajud. Sholat yang dimulai dengan tidur. Nah, itulah perbedaannya. Jadi ada istilah-istilah itu yang berbeda. Tapi yang secara umum qiyamul lail lebih umum dibandingkan tahajud dan tarawih. Ya. Kalau tidak melalui tidur malam, apakah tidak disebut tahajud? Apanya? Sholat malam. Ya qiyamul lail.
masuknya qiyamul lail. Apa ada perbedaan maknanya Ustaz? Ya beda. Kalau tahajud ini kan dilakukan setelah tidur, itu lebih afdol karena biasanya orang sudah tidur lebih semangat. Ya, orang sudah tidur lebih semangat lah, ini ya nggak ngantuk. Bagi masalah pekerjaan. Iya. Tapi kalau witir beda. Kalau witir kan melihat kalau malamnya tidak bisa bangun, maka sebaiknya setelah isya. Tapi kalau memang bisa bangun, maka sebaiknya setelah tidur. Kalau witir, ya. Tapi kalau tahajud, qiyamul lail, tarawih ini kan beda. Witir sendiri, witir kan memang salat rekatnya ganjil gitu ya. Dia menyertakan salat malam, ima tarawih, ima tahajud. Wallahu a'lam. Ya Bu, sampai di sinilah, jangan lama-lama, bahaya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi